semuanya. Saya minta doa firman Tuhan nanti disampaikan oleh, ini kok pada ndak buka kamera semua ya? Ya, firman Tuhan oleh Pak Sutrisno, silakan. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Bapa yang baik atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini telah Kau kumpulkan kembali anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam doa pagi bersama dalam Zoom ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Hespri, dengan urapan yang baru agar boleh menyampaikan firman seturut kehendak-Mu. Biarlah firman disampaikan ini boleh bertumbuh subur di dalam kami, hati anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan dimampukan untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah semua peralatan Zoom ini Tuhan, biarlah semua ini kalau boleh pakai, singkirkan segala kuasa yang tidak berkenan daripada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom semua Bapak Ibu. Saya Amin. percaya pagi hari ini semua semangat ya. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dalam hidupnya, dia kuat menanggung penderitaannya. Ya, walau banyak ada penderitaan, tapi kalau kita memulai hari dengan tetap semangat, never give up ya, maka itu akan membuat kita gembira, membuat segala sesuatu jadi ringan. Beban kita boleh berat, tetapi ketika kita isi hidup kita dengan sukacita, dengan semangat, maka beban itu pasti akan menjadi ringan. Puji Tuhan. Menyambung khotbah kita pada tadi malam, saudara ya, bagaimana kita melihat nasib seorang anak yang terhilang. Dia terhilang karena ada kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Saya sambung, saudara ya. Kalau tadi malam kita lihat kesalahan yang dibuat oleh anak yang terhilang karena dia tidak pandai memilih waktu. Ya, dia terlalu cepat meminta warisan, tapi dia tidak bisa mengelola. Kemudian yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh anak yang terhilang ini, dia menggunakan harta yang dia terima dengan hidup berfoya-foya. Dan yang ketiga, dia mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan. Dan yang keempat, kita sudah pelajari tadi malam, dia sampai menghalalkan segala cara, saking kepepet, yang najis pun dia sambat ya, dia embat. Dan yang berikutnya saya lihat bahwa kenapa anak ini bisa terhilang, karena yang berikutnya adalah dia salah memilih teman. Ya, dia salah memilih teman. Kemarin saya khotbah di GBI di Bandung. Temanya komunitasmu menentukan kualitasmu. Kita lihat bahwa dengan siapa kita kongko-kongko, dengan siapa kita duduk, menentukan kualitas kita. Kita melihat bahwa kebanyakan di akhir zaman ini karena maraknya sosial media, banyak orang merasa terganggu juga ya kalau tidak mengikuti tren. Ya. Jadi kalau orang punya hati yang selalu ingin disanjung, selalu ingin dihargai, pasti dia akan terganggu kalau dia tidak mengikuti tren ya. Tetapi kita melihat bahwa kehancuran bisa terjadi kalau kita tidak bisa mengekang hawa nafsu. Nah, anak yang terhilang ini, kita lihat bahwa dia pada akhirnya jadi hancur, dapat malapetaka. Karena apa? Dia berada pada pergaulan yang buruk, hidup dengan foya-foya, hidup dengan senang-senang saja, tanpa menyadari segala berkat yang ada di tangan kita itu adalah anugerah Tuhan, adalah sesuatu yang berharga yang perlu kita jaga. Untuk itu Bapak Ibu, jangan pernah duduk dalam kumpulan-kumpulan yang tidak benar. Anda boleh ngopi-ngopi bareng, tetapi hendaklah kita menyadari bahwa semua ada batasannya. Teman yang salah akan mendatangkan kerusakan di dalam kehidupan. Boros itu mudah, bijak itu pilihan. Amin. Mari kita ubah pola pikir kita dengan mengatakan,
eh, no say boros ya, haleluya. Nah, ini saya ingin singgung tentang boros ya, haleluya. Karena walaupun kita dipenuhi dengan kekayaan yang besar, tapi kalau kita sifatnya konsumtif, boros, maka itu juga akan menjadi satu penghalang berkat buat kita semua. Coba kita baca, mari Ibu Hana Wijaya baca Amsal 21 ayat yang ke-20. Amsal 21 ayat yang ke-20. Amsal 21, Ibu Hana bisa baca? Ibu Hana Wijaya? Wow, Ibu Hana tidak berespon. Ya, silakan Ibu Hana Wijaya. Amsal 21 ayat yang ke-20 berbunyi, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Amin. Kita lihat bahwa sikap boros adalah ciri orang yang bebal, yang menolak untuk dinasehati. Sikap boros akan sangat membawa satu penderitaan kalau kita tidak sadar dari sekarang. Uang harus diatur dengan baik. Kita melihat ya, ada kehancuran, ada penderitaan karena sifat boros itu yang seringkali menguasai kita. Sifat boros itu membuat kita pada akhirnya membawa jalan kehidupan kita pada malapetaka. Karena sudah jadi, kita lihat ya contoh tentang anak yang terhilang. Hidup berfoya-foya, hidup tidak ada tanggung jawab. Akhirnya apa saudara? Mengalami kerugian besar dalam kehidupan. Sehingga harta yang dicari oleh orang tuanya sekian tahun, saudara lalu dengan percuma. Sakno ya, orang tua yang berusaha, kita yang menghabiskan. Orang lain yang berusaha, kita yang menghancurkan. Dan saya percaya ini tidak disukai sama Tuhan. Nah, pola pikir yang harus kita ubah dalam kehidupan ini jika kita mungkin seringkali jadi orang boros, yaitu mari kita sadar bagaimana berkat yang Tuhan percayakan itu harus dikelola dengan baik. Uang dan harta itu adalah titipan Tuhan. Ingat loh, harta dan uang itu bukan hak milik ya. Ya. Tetapi semua yang Tuhan percayakan kepada kita ada pertanggungan jawab. Apa yang kita miliki ya sekarang ini, yang kita nikmati di dunia ini, ingat loh, bukan hak milik. Ada sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil. Ada sewaktu-waktu saudara, tanpa saudara-saudari, itu juga bisa Tuhan ambil seketika. Jadi mari kelola berkat dengan baik. Kalau Tuhan mempercayakan engkau dalam tanggung jawab, mungkin engkau sebagai direktur utama, engkau bagian keuangan, justru engkau akan diuji dengan posisi yang saat ini engkau sandang. Kalaupun engkau sekarang ini diberikan kepercayaan, mari berdoa supaya apa yang engkau sedang jalankan, apa yang dipercayakan Tuhan, engkau selalu minta kekuatan supaya aku tidak tergoda untuk menjadi orang yang boros, aku tidak tergoda untuk korupsi uang orang, apalagi korupsi uang Tuhan. Saya yakinkan saudara bahwa ketika hidup kita benar, pintar mengelola, harta tetap menjadi milik kita. Amin. Yang berikutnya, pola pikir yang perlu kita ubah dalam hidup kita ini adalah hindari sifat boros. Tentukan prioritas dalam kehidupan, terutama dalam kita membeli barang-barang ya. Belilah sesuai kebutuhan ya. Pintar memutuskan mana yang lebih mendesak dan tidak ya. Saya juga terkadang bisa longgar ya, karena mata perempuan kan dia ini saudara ya, lebih ke kanan ke kiri gitu loh. Kalau laki kan lebih tajam ke depan. Kalau perempuan ada lampu sein kanan kiri saudara. Jadi dia tahu mana yang sale-sale 20%, 50% ya. Mana ibu-ibu, coba buka kamera ibu-ibu yang matanya ada lampu sein kanan kiri. Dia walaupun matanya ke sana, dia tahu loh di sebelah kiri ada diskon 50%. Dia tahu oh sebelah kanan itu plus 20%. Ya itulah mata perempuan. Dan saya nggak bohong, saya juga kadang-kadang terpengaruh saudara. Apalagi kalau saya pergi ke Bandung, aduh ajaib saudara ya. Kalau ada yang mengajak saya pergi ke rumah mode, aduh haleluya. Cuma mau beli satu jadi 3. Nah ini perlu tumpang tangan ini ya, haleluya. Kadang-kala bisa terkecoh saudara, kadang-kala bisa kepancing karena apa?
di tempat yang kadangkala kamu nggak boleh ke situ. Tadinya cuma bilang cuma cuci mata, haleluya. Nah itu saudara, kadangkala terpancing kerinduan untuk pergi ke situ cuma cuci mata. Tetapi saudara, waktu lihat ada sesuatu yang menarik, kadangkala pendeta juga bisa terpancing saudara. Dan saya juga menyadari kadang saya juga bisa terpancing saudara, karena namanya perempuan. Ada beberapa laki-laki protes, waduh beli lagi. Sampai saya itu menjawab karena untuk menutupi rasa malu saya bilang jangan kawin sama perempuan, haleluya. Ya, haleluya. Jadi saudara, mulai hari ini ya kita boleh membeli barang, tetapi susun anggaran dan berkomitmen ya. Mungkin bulan ini saya hanya beli satu aja dah ya. Kalau tadinya 10 dikurangi jadi 5, dikurangi jadi 3. Sehingga sifat konsumtif itu bisa terkendali saudara. Saya ada beberapa teman yang sekarang ini ya kami berkomitmen ya. Hampir-hampir saya lupa bahwa kita buat arisan untuk beli emas. Ya karena sibuknya ini pelayanan, hampir-hampir saya lupa ya saudara. Ya tapi saya selalu dorong yang dekat-dekat dengan saya, kalau kita berbelanja mulai sekarang ini, belanjalah sesuatu yang berharga. Karena kalau kita belanja baju, ya baju nggak bisa dijual lagi. Tapi kalau kita belanja sesuatu yang bermutu, ya contoh emas, maka sewaktu-waktu kita butuh itu bisa dijual. Kecuali kalau emas Kamajaya yang nggak bisa dijual, saudara ya, haleluya. Kalau emas Kamajaya, saudara, kuotanya sudah penuh dengan diabetes, dengan kolesterol. Itu sudah emas. Karatnya katanya sudah bukan 24 tapi 29, haleluya. Mutunya itu sudah terlalu sakti saudara ya. Jadi kalau saat ini sekarang kalau Anda beli emas, jangan beli emas yang mereknya Kamajaya ya, tapi setidaknya logam mulia ya, LM gitu ya, supaya jika sakit mendadak, jika ada keperluan mendadak, saudara bisa jual dengan harga yang tepat dan saudara bisa terbantu saudara. Amin. Mas Sutrisno. Oh, Mas Sutrisno. Ya, saudara kalau butuh beli sesuatu jangan beli Mas Sutrisno ya, Mas Kamajaya, Mas Nando ya, Mas Yosua, Mas Haryanto ya, tapi mari beli Mas Murni, haleluya. Karena mereka semua sudah nggak murni, haleluya. Mas Sutrisno jangan tersinggung, Pak Henry Sugiarto ya, haleluya. Mas Tuwir Bu, Mas Tuwir. Oh Mas Tuwir. Mas Hendri ada di gelangnya Mas Hendri. Oh di gelangnya, oh ya di tangannya itu loh ada gelang, ada Mas Murni ya, itu yang saya kejar, haleluya. Haleluya. Jadi mulai sekarang susun anggaran. Jadi susun anggaran tapi berkomitmen ya. Jangan cuma susun anggaran, cuma mimpi-mimpi tapi nggak ada komitmen. Mari berkomitmen untuk mengatur segala berkat yang Tuhan percayakan supaya Anda terhindar dari sifat boros. Dan yang berikutnya, ini penting, menyisihkan bagian untuk memberi ya. Saudara kalau lebih, ingat bahwa ada roti yang engkau harus makan sendiri, tetapi ada benih yang harus dibagikan. Coba Ibu Moren baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. Silakan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. Boleh dibuka mute-nya. Satu Timotius 6 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa 18 Bu, 18. Maaf, yang ke-18
Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Paulus mengingatkan ya supaya apa? Kita tetap berbuat baik, menjadi kaya akan kebajikan, dan suka memberi dan membagi. Memberi tidak hanya membantu orang lain, tapi juga dapat mencegah kita supaya menjadi fokus pada yang namanya melakukan kebajikan kepada orang lain. Ya, saya percaya dengan kita memberi, kita tidak selalu fokus pada uang dan materi. Dengan kita memberi, kita tidak egois. Dengan kita memberi, kita berempati dengan orang lain. Jangan pernah beranggap bahwa kita memberi nanti susah. Firman Tuhan gak pernah salah dan keliru, saudara ya. Ketika kita memberi, maka Tuhan juga akan memerintahkan berkat dicurahkan di dalam perbendaharaan kita. Saudara yang terkasih, ada orang yang mengatakan begini, nanti aku yang berusaha keluar keringat ke orang lain enak-enak. Saudara, kita memberi, ya kita nggak perlu memikirkan yang begitu-begitu. Kita tanamkan di pikiran ini bahwa aku memberi itu karena ada sebuah kewajiban di mana saya harus melakukan sesuatu bagi orang lain. Saya memberi bukan karena saya melihat orang itu miskin, hancur, atau jambulnya tinggi. Saya mau katakan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk memberi, berarti ada sesuatu yang perlu saudara lakukan untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara, biarlah pengertian ini perlu kita tangkap bahwa dengan kita memberi, kita terhindar dari pemborosan. Dengan kita memberi, kita menyadari bahwa fokus kita bukan hanya pada harta, bukan hanya kepada uang, tetapi kita hidup sekarang ini adalah untuk jadi berkat. Dan orang yang hidup jadi berkat akan dikejar oleh berkat. Saya rasa demikian firman Tuhan. Mari kita jangan memboroskan ya segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita, karena kita sudah lihat akibatnya. Pemborosan mengakibatkan kehancuran, mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan kesusahan, kerugian besar dalam kehidupan ini. Ya, saya lihat bahwa orang-orang boros itu banyak kali diserang oleh iklan dan promosi ya. Ya, kita lihat toko-toko e-commerce sekarang ini luar biasa ya memunculkan promosi-promosi. Jangan ada yang bilang gini, Bu, kan dengan saya membeli ya, dengan saya menikmati barang-barang yang saya sukai, itu kan mendorong hormon dopamin saya ya. Kan dikatakan bahwa hati gembira adalah obat. Memang benar, hati gembira adalah obat, saudara ya. Dengan saya membeli barang-barang kan itu kesenangan. Dengan saya membeli barang-barang kan itu mendorong hormon dopamin saya supaya saya ini bahagia. Bukan itu maksudnya Tuhan ya. Saya percaya engkau juga bergembira ketika engkau bisa membahagiakan orang lain. Engkau bisa sekarang ini nikmati berkat Tuhan, sadar bahwa itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh Tuhan. Makanya kelebihanmu biarlah akan membuat orang lain terberkati. Oke, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Nando. Ya, baik. Terima kasih Bu Esti untuk firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bu Esti bersama keluarga dan juga pelayanannya semakin diurapi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, untuk pengumuman pagi hari ini. Seperti biasa Senin, Rabu, dan Jumat kita ada ibadah Zoom jam 8 pagi. Kemudian hari Selasa jam 7 malam kita juga ada ibadah Zoom ya, ibadah malam. Memakai password dan link yang sama untuk semua kegiatan ibadah Dorea Ministry, khususnya ibadah Zoom ya. Bapak Ibu bisa bagikan link dan password kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa sama-sama bergabung di dalam ibadah Zoom Dorea Ministry. Untuk ibadah onsite di kota masing-masing di mana Dorea Ministry ada, Bapak Ibu bisa menghubungi gembala-gembala Dorea Ministry yang ada atau kepada admin Dorea Ministry ya. Puji Tuhan, itu saja untuk pengumumannya. Waktu selanjutnya serahkan kepada WST atau